Shalom. Jadi ini hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Aku tertarik membuat video ini karena tadi aku mendengar renungan yang disampaikan oleh pendeta di ibadah Minggu. Aku merasa firman ini sangat penghidupan aku pada saat ini gitu ya. Jadi aku pengen juga mengingat momen ini sebagai momen dimana nanti kedepannya aku merasa terberkati sekali. Jadi seperti yang di awal tadi aku bilang bahwa aku mau bercerita tentang khotbah yang aku dengarkan dari pendeta gitu. Ini bukan perkataanku, ini khotbah yang memang menyentuh hatiku. Dan jangan ada yang protes gitu ya. Maksudnya apa sih gitu ya, karena kan nanti pasti banyak teman-teman teologi yang lihat ini. Dan apa yang aku dengar tadi juga nggak bisa sepenuhnya aku ingat kali, karena aku pengen sih sebenarnya tadi menuliskan, cuman aku nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Aku mau buka HP ku untuk mengetiknya, tapi aku juga merasa canggung pegang HP gitu karena memang aku sangat fokus mendengarkan khotbah yang sangat lama itu. Memang kadang-kadang walaupun lama ya, tapi kalau emang ngena itu kayak nggak terasa dia lamanya. Jadi yang membuat aku mengapa merasa diberkati melalui firman hari ini yang aku dengar dengan tema bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Aku nggak bisa menjelaskan detailnya firman itu ketika disampaikan tadi karena aku memang udah nggak mengingat lagi secara rinci. Cuman yang aku mau kasih tahu bahwa dari kata bertobat dan kata kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat ini dia sebenarnya bukan mau berbicara tentang kematian, kiamat atau kesudahan kehidupan kita ini atau berakhirnya dunia ini, bukan. Tapi di sini mau berbicara tentang banyak kali loh ternyata berkat-berkat Tuhan yang udah datang, yang udah mendekat sama kita. Tapi berkat itu nggak bisa datang karena kita nggak bertobat. Dan bertobat di sini pun itu dalam artian kita itu harus melakukan perubahan dari diri kita. Ya, mungkin selama ini aku memang udah hidup udah terlalu jauh gitu. Mungkin aku hidup itu banyak menyakiti orang lain atau merasa paling benar sendiri atau merasa apapun lah itu sampai akhirnya di perjalanan hidupku ini yang bahkan beberapa hari lalu ya, ini yang makanya aku bilang kenapa sangat relevan, karena di beberapa hari yang lalu aku mengalami peristiwa atau hal yang membuat aku ngerasa itu kok kayaknya aku dihakimi, kok kayaknya aku itu nggak diberi ruang, kok kayaknya aku itu nggak didengar gitu kan. Tapi oke lah, semua itu aku renungkan, semua itu aku tarik ke dalam diriku dan aku mencoba untuk menerima bahwa memang mungkin ini tuh salah satu cara Tuhan untuk aku balik lagi sama Tuhan. Bahwa aku tuh memang yang salah gitu ya. Bahwa aku memang yang salah, aku yang harus memperbaiki pola hidup, pola pikir, pola bicara, segalanya. Supaya orang-orang yang memang tadinya berkomentar atau mengkritik atau menasehati ya, itu bisa melihat perubahan. Aku gak mau dengan berbagai hal yang ku dengar di beberapa hari yang lalu itu membuat aku akhirnya menimbulkan akar pahit,
menimbulkan kemarahan, kebencian, yang sampai akhirnya berkat Tuhan yang ini tadi loh, yang udah ternyata di sini gitu. Berkat itu di sini gitu. Berkat itu di sini. Kita di sini hanya jaraknya itu beberapa sentimeter aja, tapi nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Berkat itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita karena di dalam hidup ini udah terlalu banyak kebencian, sakit hati, kemarahan, kekecewaan yang tertumpuk-tumpuk sampai akhirnya itu membuat banyak berkat itu nggak datang. Ya, jadi itu yang aku mau coba refleksikan dari kata bertobat tadi, melakukan perubahan. Yang pertama, aku memang harus berubah dari sikap aku, cara hidup aku, ya, untuk jadi lebih benar, bukan yang kayak ya udah kayak yang biasa ini gitu. Karena ternyata dengan hidup yang aku jalani sekarang ini, yang aku pikirin tadi aku itu benar, banyak kok kritik dari luar yang bilang aku itu nggak benar gitu. Jadi itu yang pertama sekali aku mau ubah, untuk mendengar masukan itu aku mau coba ikuti. Lalu yang berubah lagi adalah membuang semua akar kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, karena itu semua ternyata menghalangi berkat-berkat Tuhan yang udah dekat itu tadi gitu. Aku nggak mau dicap sebagai orang yang gagal. Aku nggak mau dicap sebagai orang yang nggak bisa berhasil. Aku nggak mau dicap sebagai orang yang apapun yang aku kerjakan itu sekarang nggak berhasil, karena aku adalah orang yang aku nggak tahu bilangnya apa, tapi yang pasti bahwa aku adalah orang yang tidak menghormati gitu ya. Intinya ya, firman ini akan aku coba renungkan. Sebenarnya banyak sih kata-katanya tadi yang memang menjadi poin-poin penting, tapi aku udah terlanjur lupa soalnya aku tadi ibadahnya itu jam 8, ini udah jam 10 malam, jam 21.34. Ya deh, intinya memang ya terima kasih dari perjalanan hidup beberapa hari yang lalu, kritikan-kritikan yang masuk itu disambut dengan firman Tuhan. Artinya aku walaupun misalnya kecewa, aku nggak akan mau sih menyimpan kekecewaan itu, karena katanya firman Tuhan, oh berkat itu ternyata udah sangat dekat gitu ya. Jadi yang mau aku lakukan adalah aku mau berubah, aku mau bertobat. Biarlah pertobatan itu mendatangkan perubahan dari segala aspek, sehingga orang-orang yang tadinya merasa tersakiti, orang-orang yang merasa kecewa karena sikapku, tidak mengalami itu lagi dariku. Tapi biarlah bentuk kekecewaan atau sakit hati atau kemarahan yang ada saat ini tertumpuk-tumpuk di dalam hatiku, itu semuanya bisa membaik. Jadi aku udahlah, intinya aku nggak bisa menjelaskan lagi. Nanti kalau misalnya aku ingat dengan lebih detailnya lagi apa yang membuat aku sangat terberkati dengan khotbah itu tadi, nanti kalau misalnya aku ingat lagi apa kata-kata itu, aku pasti buatkan di video ini. Karena dari tadi aku berusaha mengingat tapi aku nggak ingat, gitu aja. Intinya mari kita memperbaiki diri kita, melakukan perubahan sama diri kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang hidup benar, dan orang-orang yang disakiti atau tersakiti karena kita itu dihiburkan hatinya, dan kiranya Tuhanlah yang memampukan kita dan memulihkan orang-orang yang kecewa karena kita. God bless you.